Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentunya di channel Toko Amar, channel yang membahas seputar sembako. Baik teman-teman dan sahabatku semuanya, salam semangat, salam beraktivitas seperti biasanya ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam menjalankan usahanya dan menjalankan bisnisnya teman-teman. Semoga diberikan kelancaran dalam suatu hal-hal yang kita inginkan dan dijauhkan dari segala mara bahaya ya. Semangat terus dalam menjalankan pekerjaan atau menjalankan usahanya ya. Semoga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang berkah serta melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman dan sahabatku dimanapun kalian berada, kita bahas ya pada video kali ini mengenai bagaimana cara kita berjualan di warung sembako ya. Tentunya ini saya akan membahas bagaimana kita berjualan itu kopi ya. Tentu kopi itu kalau kita teman-teman, kita itu melihat perkembangannya, terus melihat setiap harinya itu pasti rame terus. Tentu kita harus bisa mengolah omset ya, biar omset kita itu semakin meningkat dan penghasilan itu stabil. Dan yang paling utama itu kita sediakan beberapa varian kopi ya. Sekarang itu kan kopi itu teman-teman, kopi itu berbagai macam kopi ya, dari kalau di sini itu bahkan sampai ada kopi Lampung ya, kopi Torabika, terusan kopi kapal api. Kopi itu banyak sekali varian-varian yang ada di warung ya. Kopi merupakan suatu kebutuhan pokok yang selalu diminati banyak orang, selalu banyak diminati para pelanggan ya teman-teman. Makanya inilah cara-cara kita itu bisa berjualan untuk meningkatkan penghasilan di warung sembako kita ya teman-teman. Nah ini kalau daya pesaing di dalam usaha warung sembako ya teman-teman. Nah ini kalau di warung kita itu tentu kayak kopi terusan ini ada beberapa varian banyak kopi ya. Tapi kalau kita itu kopi itu kurang laku, pasti kita itu jualnya asal ya, dan kita jualnya itu banyak keuntungan. Padahal kayak kopi itu yang penting lancar ya. Kita itu sebagai usaha warung sembako, ketika kita jualan itu yang paling laris, jangan yang nyari yang terlalu untung terlalu gede ya teman-teman. Nah ini contoh kalau saya itu top kopi aja ini ya teman-teman dan sahabatku semuanya. Ini kalau kopi itu di tempat lain mungkin ada yang jualnya satu biji ya, itu 1.500. Nah ini kalau saya itu jualnya berarti dua sekalian ya, dua renteng, dua biji ya, maaf, dua biji kita jual itu 2.500. Nah kita sudah untung 500 ya yang dua. Tapi ya untuk meningkatkan gaya tarik kepada para pelanggan, tentunya kita harus mencermati ya tentu untuk meningkatkan daya juang atau daya tarik kepada pelanggan atau masyarakat setempat itu seperti itu ya teman-teman. Tentu
adanya kopi yang semakin menelunjak harganya ya, semakin naik terus. Nah, kita dalam mengelola usaha warung sembako biar stabil ya, biar peningkatannya itu stabil, biar kita itu jualannya tetap laku terus, banyak sekali peminatnya atau penggemarnya. Nah, ini kalau di tempat saya itu kopi yang top kopi itu berarti dua saya jual 2.500, kita sudah untung ya, lumayan lah ya. Tinggal diperkalikan aja teman-teman. Kalau kita jual dua itu 2.500, mungkin kalau satu kita jual 1.500, pasti yang banyak itu nyarinya ya dua sekalian ya. Nah, itulah salah satu trik buat kita sebagai usaha warung sembako ya teman-teman. Tapi kalau kita itu berkukuh, kita jualnya satu biji 1.500, kalau 2.000-3.000 mungkin gaya tarik juga pun kurang ya teman-teman. Nah, ini makanya kalau kita menjadi usaha warung sembako harus mempunyai strategi yang etis ya, yang harus tentu omset semakin meningkat, warung kita semakin banyak penggemar atau pelanggan ya. Nah, itulah harus kita benahi, harus kita cermati hal-hal yang demikian ya teman-teman. Terus ada kopi kapal api ya. Kalau cara saya itu biasanya dua, kalau satu 4.000 ya, tapi kalau dua saya jual 3.500 ya, 3.500. Nah, itu juga ya seperti itulah. Kita dalam mengelola warung sembako itu jangan kalah set ya sama usaha warung yang lainnya. Nah, itu dalam mengelola usaha warung sembako pasti ada strategi buat pemikat atau buat para pelanggan itu senang pada kita itu jualan. Nah, itu semua harus kita cermati hal-hal yang demikian ya teman-teman. Jangan asal kita teman-teman, kita jualan yang penting untung banyak, tapi penghasilan sedikit ya. Sebagai contoh, penghasilannya sedikit, yang dibeli orang sedikit ya, percuma saja ya teman-teman. Sedikit-sedikit yang penting kita lakunya banyak, itulah yang menjadi usaha kita itu semakin meningkat ya teman-teman. Itu perlu kita cermati hal-hal yang demikian ya. Nah, itulah salah satu contoh kita itu jualan ya teman-teman. Jangan asal kita mengelola warung sembako yang penting jalan, tapi omset terusan penghasilan tidak dipikirkan. Nah, itu yang salah besar ya teman-teman. Ya, mungkin pada video kali ini ada yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Cukup sekian dulu, dan tunggu video-video berikutnya dari channel Toko Amar ya teman-teman. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.